warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Wasila. Di podcast kali ini saya kedatangan sosok inspiratif penerima beasiswa luar negeri. Sedang bersama saya Muhammad Bambang Taufik. Halo Kak. Halo. Saya panggil Taufik aja ya Kak. Halo. Jadi Kak Taufik ini lulusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, dan saat ini tengah menjadi penerima beasiswa Indonesia Bangkit atau BIB Double Degree, merupakan program beasiswa kerjasama antara Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, Kak Taufik ini diterima di program studi LLM atau Legum Magister Islamic Law atau Magister Hukum Islam di University of Edinburgh, Skotlandia, dan School of Oriental and African Studies atau SOAS di London. Wah, dua nih Kak ya? Iya, betul. Oke, jadi kakak pilih yang mana nih? Di luar negerinya atau di Indonesia? Yang ini Kak, yang di luar negeri nih. Saya ingin bercerita sedikit bahwasannya pada saat pendaftaran itu sebenarnya ada dua universitas yang saya ambil. Yang pertama University of Edinburgh di Scotland dan juga Swiss University of London di Inggris, di London spesialnya. Tapi pada saat sekarang saya mendapat informasi bahwasannya tiada MOU atau perjanjian kerjasama antara apakah antara pihak pengelola dana beasiswa ataupun dari Universitas Islam Negara Alauddin Makassarnya itu tidak ada MOU atau perjanjian kerjasama ke Edinburgh. Jadi mau tidak mau sekarang nantinya saya akan lanjut di Swiss University of London begitu. Oh, berarti kakak harus memilih di situ ya Kak? Iya, jadi kan kemarin ada dua, jadi harus milih salah satunya. Gitu. Sulit ya. Oke Kak, pertanyaan saya ini saya jadi penasaran. Alasan apa yang memotivasi kakak untuk memilih beasiswa ini? Ya, pada awalnya saya dari SD sampai kuliah itu sebenarnya sudah 23 kali jumlahnya saya mendaftar beasiswa dan tidak ada satu pun yang lolos gitu. Di sini sebenarnya mendaftar beasiswa Indonesia Bangkit itu lebih spesifik ke minat saya sebenarnya, karena kan beasiswa Indonesia Bangkit itu di bawah naungan Kementerian Agama, yang kelola Kementerian Agama, tapi ada lembaga yang naungi namanya Puspenma gitu. Nah, basic saya dalam berbahasa Arab, membaca kitab kuning yang tanpa harokat itu sebenarnya menjadi dasar yang sangat kuat sehingga saya berpikir untuk saya bisa lolos di BIB seperti ini. Sedangkan sebelumnya saya pernah gagal di BIB sebelumnya di reguler. Waktu itu saya daftar di UI, UGM dan juga Unhas, tetapi tidak lolos di seleksi administrasi waktu itu karena waktu itu ternyata harus menggunakan ijazah asli, tetapi waktu itu saya pakainya SKL, surat keterangan lulus gitu. Jadi pada saat batch kedua double degree buka, saya langsung ambil mengumpulkan berkas-berkas kembali, apa yang perlu diperbaiki itu saya submit kembali, dan alhamdulillah lolos di double degree BIB batch 2. Oke Kak Taufik, saya juga mau tanya soal kalau di sana Kak, kuliah di sana itu kira-kira rentang waktunya seberapa tahun untuk lulus? Ya, sebenarnya pada saat saya menerima beasiswa ini banyak yang bertanya-tanya mengenai sistematika waktu saya kuliah waktu itu. Karena kan saya menerima dua universitas sekaligus dan dicakup oleh beasiswa di dalam negeri dan juga luar negeri. Di dalam negeri di UIN Alauddin Makassar itu saya akan kuliah 2 semester. Sebenarnya kan master degree itu 4 semester, tetapi di dalam negeri dipotong jadi 2 semester saja gitu. Jadi untuk sekarang mungkin kesibukan saya lebih ke arah penulisan tesis karena dipersingkat masa studi saya di sini jadi 2 semester. Jadi mau tidak mau hal-hal yang dilakukan oleh mahasiswa S2 selama 4 semester itu harus saya lakukan dalam 2 semester gitu. Sedangkan di luar negeri pada dasarnya juga bisa 4 semester, bisa juga 2 semester, tergantung dari universitas penyelenggaranya gitu. Sedangkan di SOAS itu bisa mahasiswa S2 itu bisa menyelesaikan studi selama 2 semester atau 1 tahun saja gitu.
tanpa skripsi. Oh. Gitu. Jadi mungkin sekedar formalitas, mungkin di sana itu tulis skripsi kemudian submit saja, nggak ada presentasi seperti di Indonesia seperti itu. Jadi ini Kak, sistem kuliahnya Kakak langsung di London atau melalui online atau gimana Kak? Gitu. Jadi di dalam negeri kan 2 semester. Jadi sekarang saya sudah ongoing atau semester berjalan di semester ganjil. Kemudian sampai semester kedua. Kemudian persiapan keluar negerinya itu di bulan Agustus karena mulai studi di SOAS University of London itu sekitar bulan September. Gitu. Jadi saya harus ke SOAS University of London itu sebulan sebelum masa studi dimulai. Berarti di tahun depan Kak Di? Iya, tahun depan. Oke. Kalau ini Kak, persoalan ini kan beasiswa. Apa-apa saja yang di-cover beasiswa di sana Pak? Apakah ini Kak, apakah beasiswa di sana mengcover hanya biaya pendidikan dan mungkin untuk biaya sehari-hari lain Kak, atau seperti apa? Ya, secara sederhana bisa dijawab dengan sebenarnya kita cuma dituntut untuk belajar saja gitu, karena semua cakupan biaya dalam hidup itu ditanggung, mulai dari transportasi, biaya hidup, biaya kos, kemudian uang bulanan, uang UKT, uang buku, uang publikasi Scopus maupun seminar internasional, webinar dan juga konferensi itu ditanggung semua. Jadi sebenarnya kita sisa belajar aja gitu. Oh, jadi bisa dibilang ini Rp0 Kak, Iya, betul Rp0 pure. Oke. Kakak tahu program beasiswa ini ada tuh dari mana? Apakah dicari tahu atau memang ada yang merekomendasikan atau seperti apa Kak? Iya, sebenarnya kan sebelumnya saya sudah bilang kalau saya sudah mendaftar beasiswa ini sebanyak 23 kali, mulai dari Basnas, kemudian beasiswa BRI, BNI, kemudian berbagai beasiswa yang lain yang diadakan di dalam negeri. Itu sebenarnya saya sudah tahu beasiswa Indonesia Bangkit ini di semester 5 gitu. Karena kan persiapan beasiswa ini apalagi global degree itu cukup lama gitu. Mulai dari persiapan publikasi jurnal, kemudian pengabdian kepada masyarakat, itu sangat penting untuk menunjang kita bisa lolos di beasiswa Indonesia Bangkit ini gitu. Jadi semenjak saya semester 5, saya sudah start untuk mempersiapkan mulai dari publikasi jurnal bersinta gitu, dan alhamdulillah sekarang sudah ada 8 jurnal yang sudah terpublikasi gitu semenjak dari semester 6. Dan sekarang alhamdulillah sudah mulai penyusunan jurnal Scopus gitu, dan mungkin di London nanti baru bisa disubmit gitu. Kemudian pengabdian masyarakat juga penting karena beasiswa Indonesia Bangkit ini lebih mendorong kepada awardee-nya untuk bagaimana berkontribusi kepada masyarakat gitu. Dan alhamdulillah waktu di HMJ saya itu menunjang adanya pengabdian masyarakat itu, dan diadakan setiap tahunnya. Oke, berarti secara yang bisa saya simpulkan bahwa untuk syarat beasiswanya kan tadi ada jurnal, ada pengabdian masyarakat. Syarat lain Kak untuk dapat beasiswa ini tuh apa Kak? Ya, sebenarnya berbagai persyaratan sebenarnya banyak sekali. Mulai dari persyaratan TOEFL atau IELTS, kemudian esai motivasi dan juga rencana studi. Itu sebenarnya esai dan rencana studi bisa dilakukan sebulan sebelum pendaftaran beasiswa gitu. Cuma hal-hal yang paling fundamental untuk dipersiapkan jauh hari sebenarnya cuma 2, yaitu publikasi jurnal dan juga pengabdian masyarakat gitu. Karena itu sangat penting di tahap administrasi dan juga di tahap wawancara. Berarti kalau jurnal Kak itu ada minimum syaratnya atau? Sebenarnya jurnal bersinta gitu syaratnya. Kan Sinta ada 6 tingkatan, Sinta 6. Ya, waktu itu saya publikasinya di jurnal Sinta 6 atau 54 gitu. Ada tidak Kak tips dan trik dalam menulis jurnal atau esai biar bisa juga lolos di beasiswa yang Kakak jalani sekarang? Iya, menulis esai sebenarnya bukan menulis dengan template saja, karena pada dasarnya kan penulisan esai, rencana studi, studi plan gitu, ini sebenarnya ada template dari penyelenggara beasiswa gitu. Cuma saya ingin katakan bahwasannya kita memerlukan adanya mentor dalam penulisan tersebut. Kemarin saya nggak ada mentor sama sekali, cuma semenjak saat itu saya ingin katakan bahwasannya dalam penulisan esai dan juga rencana studi itu
sangat memerlukan adanya mentor dalam misalnya memperbaiki artikulasi katanya yang salah, kemudian ya hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki dan juga ditambahkan dalam essay rencana studi juga, itu paling membutuhkan mentor gitu. Jadi ya hal-hal yang paling diperlukan bagi teman-teman yang ingin mendaftar beasiswa yaitu mencari mentor yang bisa membantu dalam menulis essay dan juga rencana studi. Oke, Kak Taufik. Pertanyaan selanjutnya, sekarang ini bagaimana persiapan secara akademik dalam hal seperti mungkin kakak lagi belajar kursus atau apa-apa sih yang harus apa-apa yang harus dikuasai kak untuk bisa sampai ke sana? Yang pertama, kemarin kan waktu saya pendaftaran beasiswa itu saya daftarnya pakai TOEFL dengan skor 520. Akan tetapi untuk abroad atau ke luar negerinya itu membutuhkan IELTS, bukan TOEFL gitu. Jadi dua hal yang berbeda. Pada saat pendaftaran itu butuhnya TOEFL atau IELTS, bisa TOEFL atau IELTS, bisa juga sertifikat bahasa dari kampus. Jadi teman-teman yang ingin mendaftar BIB jangan takut gitu, karena bisa pakai sertifikat dari kampus gitu. Tapi dengan skor minimal 500 gitu. Jadi untuk sekarang lagi persiapan kursus, pertama speaking, kemudian grammar, kemudian insya Allah di bulan 1 sampai bulan 4 itu persiapan kursus IELTS dan juga ujian IELTS untuk mendapatkan sertifikat sebagai persyaratan ke luar negeri gitu. Karena yang London nggak bisa nerima TOEFL gitu, jadi mau tidak mau harus IELTS gitu. Dan minimal skor bandnya itu di 6,5 untuk South University of London gitu. Kalau persyaratan dari segi akademik mungkin lebih ke apa ya, saya seharusnya lebih belajar lagi tentang atmosfer kebiasaan masyarakat di London gitu, karena kita jangan sampai kayak culture shock gitu kalau ke sana. Mulai dari tata bahasa, kemudian kebiasaan orang di sana, kemudian makanannya gitu, kayak mulai pembiasaan sejak sekarang gitu. Oke, Kak Taufik. Tadi kan persiapannya cukup panjang nih. Dari semester berapa? Semester 5. Iya, semester 5. Kira-kira selama persiapan itu Kak, apa yang paling menantang dan apa yang sebenarnya paling sulit untuk dilakukan Kak? Hal yang paling menantang sebenarnya lingkungan sih, karena ya bukan saya ingin katakan bahwasanya lingkungan saya buruk gitu, cuma waktu itu sebenarnya saya paling membutuhkan lingkungan yang mendukung saya untuk sama-sama jalan dalam mencari beasiswa. Cuma saya nggak mendapatkan itu. Support system lebih utama kepada keluarga waktu itu. Jadi mau tidak mau saya mulai mempersiapkan untuk pendaftaran beasiswa Indonesia Bangkit setelah pasca kelulusan saya itu ya dari saya sendiri gitu. Jadi ya mengerjakan secara mandiri gitu. Berarti selama proses pembuatan atau persiapan untuk mendapat beasiswa ini berarti selalu mandiri Kak, tanpa didampingi mentor atau tidak ada pelatihan yang diikuti atau mungkin tidak ada fasilitas yang didapat mungkin dari kampus atau apa gitu Kak? Ya kalau dari persiapan sih sebenarnya notabene dilakukan diri sendiri, mulai dari penulisan jurnal. Kalau teman-teman bisa lihat di Google Scholar, rata-rata jurnal saya itu dipublikasi atas nama saya sendiri. Biasanya kan jurnal ada sampai 3 nama, 4 nama, tapi di jurnal saya itu cuma ada 1 nama saya sendiri gitu. Jadi mulai dari publikasinya itu dibiayai oleh diri sendiri, karena saya waktu itu nggak keluar ke teman-teman saya kalau saya ingin daftar beasiswa. Sebenarnya target saya ada 2, LPDP dan juga BIB, tetapi bismillah lolosnya di BIB karena saya juga gagal 2 kali di LPDP. Waktu itu LPDP saya gagal di pendaftaran tujuan Harvard dan juga Monash gitu, karena ya saya selalu menentang takdir gitu. Kayak orang lain bilang mustahil daftar di Harvard, tapi kayak everything else gitu, jadi semuanya bisa gitu. Ya maybe just this. Luar biasa Kak Taufik ini teman-teman. Tapi kalau menurut kakak nih ya, secara kan kita ya di kampus Islam yang
yang notabene ya dengan segala keterbatasannya. Nah, dalam hal beasiswa nih Kak, apakah menurut Kakak UIN ini cukup untuk kita mendapat akses atau informasi mengenai adanya pemberitahuan soal beasiswa, terutama yang di luar negeri, atau bagaimana menurut Kakak soal bagaimana UIN memfasilitasi mahasiswanya untuk mencari beasiswa? Ya, sebenarnya bidang media dalam publikasi agar orang-orang mengetahui informasi terkait beasiswa sebenarnya penting itu. Cuma terkadang informasi di media, khususnya di Instagram itu kayak kurang mumpuni untuk memberikan informasi ke orang-orang bahwasanya ada loh ini beasiswa yang sekarang dibuka gitu. Sebenarnya kemarin ada sepertinya, tapi saya lupa ingat kalau UIN pernah publikasi tentang beasiswa Indonesia Bangkit, cuma kayaknya lambat deh waktu itu karena mau tutup baru ada. Jadi prepare atau persiapan itu kayak kurang matang gitu untuk teman-teman mempersiapkan. Kemudian saya ingin katakan bahwasanya di UIN itu tidak kekurangan orang-orang yang menjadi aware di beasiswa gitu. Banyak sekali dosen yang menjadi penerima LPDP, BIB dan juga beasiswa luar negeri lainnya. Akan tetapi sebenarnya kayak alangkah baiknya untuk kedepannya itu dibuatkan suatu forum bagi AWRD dalam memberikan informasi-informasi terkait beasiswa kepada teman-teman atau adik-adik yang masih kuliah untuk mempersiapkan sejak dini dalam pendaftaran beasiswa gitu, karena beasiswa itu bukan tiba masa tiba akal gitu. Jadi harus dipersiapkan jauh hari untuk pendaftarannya, karena beasiswa sebenarnya se-Indonesia itu diterima kayak misal saya double degree itu cuma diterima 30 slot, sedangkan mendaftarnya itu 13.000 lebih gitu. Jadi sangat mustahil sebenarnya benar mustahil, cuma kayaknya sangat sulit untuk menembus beasiswa double degree itu dengan persiapan tiba masa tiba akal gitu. Jadi perlu persiapan jauh hari. Oke Kak, ini kan butuh persiapan yang cukup panjang, butuh perencanaan yang betul-betul matang. Kira-kira nih, ini kan kakak sudah berhasil lulus nih, dan sedang menempuh juga sekarang. Bagaimana dukungan dari keluarga atau orang terdekat Kak? Bagaimana responnya? Sebenarnya dari semenjak saya maba itu setiap semesternya pasti ada beasiswa yang saya daftar. Paling pertama saya paling ingat itu KIP, Kartu Indonesia Pintar, itu waktu saya daftar pertama kali gitu. Dan sebenarnya prestasi, bukan saya ingin membanggakan diri, tetapi mulai dari segi prestasi akademik dan juga prestasi non akademik itu sangat mumpuni untuk saya menjadi aware di beasiswa gitu. Cuma entah mengapa mulai dari saya SD sampai saya kuliah itu nggak pernah mendapatkan beasiswa sama sekali. Sebenarnya ada, waktu itu saya mendapatkan beasiswa pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sekurang lebih sekitar 8 juta dalam pencakupan biaya akhir studi. Itu pertama kali saya mendapatkan beasiswa, dan BIB ini merupakan beasiswa kedua yang saya dapat gitu. Jadi dukungan dari keluarga sebenarnya sangat fundamental gitu, karena hati saya selalu tergerak untuk mencari beasiswa lagi dan lagi. Ketika saya gagal dalam beasiswa sebelumnya, pasti saya bilang beasiswa selanjutnya ini pasti saya dapat gitu. Jadi dan ya waktu di double degree sebenarnya saya paling nggak bisa percaya kepada diri saya sendiri untuk mendapatkan beasiswa double degree, karena dari 13.000 pendaftar cuma 30 yang diambil. Itu sebenarnya saya sangat memerlukan dukungan dari keluarga dari segi material dan juga non material. Yang paling utama adalah doa gitu ya, dan bismillah alhamdulillah saya menjadi salah satu award di double degree, menjadi dari 13.000 pendaftar gitu. Kan kakak salah satu penerima satu dari 30 mahasiswa beruntung lainnya. Kira-kira dari 30 orang itu ada enggak Kak anak UIN juga, atau cuma kakak jadi sendiri situ? Ya, saya kemarin baru dapat informasi kalau saya punya kawan dari sesama UIN, tapi saya kurang tahu, kayaknya beliau itu angkatan 19 di Fakultas Ekonomi dan juga Bisnis. Saya kurang tahu jurusannya, cuma sekarang sekelas dengan saya karena sistem kelas di saya itu full bahasa Inggris kuliahnya, dan juga dosennya mengajar dengan bahasa Inggris.
khusus beasiswa gitu kelasnya. Jadi sekelas saya cuma 4 orang karena di UIN itu ada yang lolos beasiswa BIB double degree itu sebanyak 4 orang. Satu dari UIN Jogja satunya, ada lagi teman saya dari UIN Jakarta, kemudian ada dari UIN Makassar angkatan 19 dan juga saya dari UIN Makassar angkatan 21. Oke, Kak Taufik, berikutnya. Ini kan salah satu beasiswa bergengsi internasional lah taruhnya. Nah Kak, itu dari rentang pendaftaran sampai betul-betul ada pengumuman nama yang lolos, itu berapa lama Kak rentang waktunya untuk sampai ke situ? Kurang lebih waktu itu sekitar 3 bulan mulai dari pembukaan pendaftaran hingga pengumuman, dan terdapat 3 alur pendaftaran mulai dari pemberkasan, kemudian tes skolastik dan juga tes wawancaranya gitu. Dan itu rentang waktunya selama 3 bulan. Sebenarnya butuh waktu yang lama dalam seleksi pendaftaran ini, dan juga tiap prosesnya itu pasti memiliki hal-hal tersulit yang harus dilewati gitu, mulai dari persiapannya dan juga kayaknya yang paling deg-degan itu pas pengumumannya gitu. Berarti selama mendaftar beasiswa yang sekarang ini ada berapa kali? 23 kali kegagalan. Dan ini percobaan ke 23. Wah, luar biasa Kak. Itu Berarti yang ke-24 baru bisa lolos Kak. Kan sudah lolos nih Kak. Dan lagi menempuh juga. Apa yang paling dikhawatirkan sekaligus apa yang dinantikan dari perjalanan Kakak kali ini? Sebenarnya yang paling saya khawatirkan dalam seluruh proses perjalanan saya adalah bagaimana nantinya pertanggungjawaban gelar yang saya tanggung setelah saya menempuh studi, baik gelar sarjana hukum, S1, bachelor degree, master degree dalam negeri dan juga luar negeri. Itu sangat berat, bisa saya katakan seperti itu, karena pertanggungjawaban keilmuannya itu sangat dipertanggungjawabkan, di mana ketika orang-orang bertanya tentang keilmuan saya, mau tidak mau saya harus menguasai gitu, karena namanya pertanggungjawaban keilmuan gitu. Jadi yang paling saya khawatirkan adalah bagaimana saya bisa mempertanggungjawabkan keilmuan saya nantinya gitu. Kak Taufik, kan tadi sudah disebutkan bahwa beasiswa ini luar biasa sekali manfaatnya. Ada tidak manfaat atau keunggulan lain yang mungkin bisa dideskripsikan secara lebih detail? Apa-apa program yang ada dan apa manfaat terbesarnya? Bagi sebagian mahasiswa perlu diketahui bahwasanya beasiswa itu banyak sumber pembiayaannya. Akan tetapi sama-sama kita ketahui bahwasanya pembiayaan beasiswa terbesar itu ada dari negara gitu. Ada 2, LPDP dan juga BIB, di mana teman-teman ketika mendapatkan atau menjadi salah satu award dari 2 beasiswa bergengsi ini, LPDP maupun BIB, itu teman-teman bakal mendapatkan benefit yang teman-teman tidak bisa mendapatkannya di S1 gitu. Misal saya ingin sebutkan salah satu contoh kecilnya adalah pencakupan biaya publikasi Scopus W1 itu berkisar sekitar 25 juta maksimalnya gitu. Dan pastinya teman-teman berpikir puluhan kali untuk mempublikasikan jurnal Scopus saat S1 gitu. Tapi teman-teman ketika menjadi award atau mendapatkan beasiswa LPDP maupun DB itu ditanggung publikasi Scopusnya gitu. Dan juga cakupan pembiayaan tesis itu sekitar 40 juta gitu. Jadi teman-teman yang nggak mendapatkan atau tidak menjadi award itu sangat mungkin butuh biaya besar dalam penyelesaian tugas akhir S2 gitu, khususnya di tesis. Jadi ini bisa saya katakan bahwasanya salah satu benefit terbesar ketika teman-teman mendapatkan atau menjadi award di LPDP maupun BIB. Oke Kak. Pertanyaan saya selanjutnya, ini kan sedang dijalani dan ada tidak Kak persyaratannya setelah lulus itu harus kembali berdedikasi untuk negara atau
seperti apa Kak? Setelah lulus ini akan diapakan? Ya, pada ketika saya mendapatkan beasiswa atau ketika beberapa hari pasca pengumuman beasiswa, itu ada namanya perjanjian kerjasama, perjanjian antara penyelenggara beasiswa dan juga penerima beasiswa, di mana salah satu poin di dalamnya itu adalah AWRD diharuskan kembali ke dalam negeri untuk berkontribusi dalam memajukan negara gitu. Dan juga pada dasarnya saya telah menulis esai dan juga rencana studi yang nantinya akan berkontribusi besar dalam kesuksesan Indonesia Emas 2045, spesialnya di bidang hukum gitu. Oke, pertanyaan terakhir Kak. Ya. Satu kata yang menggambarkan perjalanan Kakak sampai sejauh ini. Menyedihkan sih. Ya, sebenarnya nggak banyak orang tahu tentang berapa banyak beasiswa yang saya daftar. Mungkin cuma beberapa teman saya yang saya kasih tahu berapa jumlah beasiswa yang saya daftar, karena memang saya sebenarnya orangnya kayak keep silent gitu, kayak ya daftar saja, kalau lolos dipublikasikan ke teman-teman gitu, kayak sebagai ucapan rasa syukur. Cuma selama perjalanan saya kayak ya kalau nggak lolos ya nggak apa-apa, kalau lolos alhamdulillah gitu. Oke, baik, terima kasih Kak Taufik. Jadi di pencapaian yang sudah didapatkan sama Kak Taufik, ada banyak perjalanan yang harus dilalui, ada banyak kegagalan, ada banyak percobaan. Tapi ketika itu dicoba dengan sungguh-sungguh, itu akan mendapatkan hasil yang sangat besar. Jadi terima kasih Kak Taufik sudah bersedia menjadi narasumber pada podcast kali ini. Saya Hardianti pamit undur diri, sampai bertemu di Wasila Podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.